ain't love no ceiling when we in our zone. Ain't love no ceiling when we in our zone. I got such Papua! 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 Kaki ya. Kami dengan tiga teriak ya. 1, 2, 2,5, 2,6, 2,7. Teriakan keras 2,8, 2,9, 3. 3. Kiri kanan, ya kamu bisa. Orang bisa. Oke, luar biasa. Silakan duduk. Alhamdulillah. Kita berikan aplaus kepada Pak Lutfi, Pak Korwil, dan Ibu, dan juga Ibu Lea, dan aplaus Bu Yuli, Pak Darwis, para kepala-kepala sekolah, guru-guru, dan khusus ibunda saya, orang tua saya yang menemani 82 tahun 82 tahun usianya. Siapa yang merasa gembira, angkat tangan, katakan saya. Kira-kira ini perlu diteruskan nggak guru-guru yang lain? Siapa yang merasa bahwa ini perlu diteruskan kepada guru lain, katakan saya. Oke, tepuk tangan untuk Anda semua. Saya hanya ingin review cerita sedikit saja sebagai penutup. Jadi pada tahun 1923 terjadi sebuah gempa di Tokyo. Gedung-gedung semuanya runtuh. Hanya ada satu gedung yang tetap berdiri, namanya Imperial Hotel Tokyo. Kemudian ketika ditanya, apa yang menyebabkan gedung ini tetap tegak berdiri? Kira-kira apa jawabannya? Pondasi. Jadi yang membuat gedung ini tetap tegak berdiri adalah pondasinya yang kokoh. Nah, begitu juga pohon bambu, sebelum pohon ini tetap tegak berdiri, dia tahan terhadap gempa. Terkena angin pun dia kuat. Apa yang membuat pohon itu tetap tegak? Akar. Sudah tahu berapa tahun akarnya dibangun? 5 tahun, hanya akarnya baru dia tumbuh. Luar biasa. Jadi di Jepang ketika diuji ilmu matematika, fisika, kimia, biologi, dan seterusnya, anak-anak SD Jepang kalah dengan anak-anak SD Indonesia. Maksud saya, ya kalah dengan anak-anak Indonesia. Kenapa kalah? Karena selama SD yang dibangun adalah fondasi. Yang dibangun adalah moral, yang dibangun disiplin, mental, karakter, itu dibangun. Contoh misalnya di Jepang ya, saya cerita di Jepang. Jadi orang tua tidak boleh ngantar anaknya ke sekolah dengan kendaraannya di depan pintu sekolah. Kalau boleh hanya sekian ratus meter, nanti jalan kaki. Terus sebelum dia pergi, dia harus membersihkan dulu ruangan kelasnya. Hal itu seperti biasa, lalu diajak untuk antri. Itu sampai kelas 6 SD itu moral dan karakter. Baru dibangun batangnya. Nah, begitu juga untuk membangun anak didik kita yang hebat, maka kita harus ada pondasinya. Harus ada tiangnya, harus ada atapnya. Kecerdasan spiritual itulah pondasi yang membuat dia kuat menghadapi goncangan sehebat apapun. Kemudian tiangnya adalah kecerdasan emosi atau mental. Sedangkan atapnya itulah kecerdasan intelektual.
Jadi ini saya kira ini bukan kebetulan, Pak Lutfi, Ibu Lutfi, kepala sekolah semua. Saat yang bersamaan sedang ada kejadian ini, kita sedang ada training ISQ untuk para guru. Ya, kita sadar mengapa dia belum diri. Coba kalau kita kembalikan ke fondasi, tiang dan atap, apa yang tidak dimiliki oleh anak ini? Spiritual. Fondasi dan tiang. Fondasi itu mental. Tadi kan diajarkan oleh Coach Bram. Saya semangat. Nah itu ya. Apalagi Bram? Saya optimis. Coba Bram diulangi lagi. Ini mental, ini energi. Coba. Sambil duduk nggak apa-apa Bram. Sambil duduk. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Sambil duduk. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, ikuti kata-kata saya. Hari ini saya memilih. Saya memutuskan. Saya optimis. Saya energi. Saya bahagia. Saya optimis. Saya energi. Saya bahagia. Saya bahagia. Yes. Betul Coach Bram. Jadi yang diajarkan Coach Bram itu adalah yang tiangnya ini, betul? Tiangnya mental. Dan itu bisa diarahkan, dibentuk setiap hari. Saya harap nanti sebelum sekolah, ini pernah ada satu sekolah pakai ilmu ini di Bandung ya, SMP berapa itu, dan menjadi juara 1 untuk guru penggerak. SMP berapa di Bandung ada ya? Ya, satu ya, pokoknya ada salah satu sekolah dulu anaknya nakal-nakal. 41. Ya. Oke. Dulu nakal-nakal, kemudian dilatih kecerdasan emosinya, juara dan dapat kunjungan dari menteri. Mengapa? Karena dibangun adalah kecerdasan emosionalnya, mental. Jadi upayakan nanti setiap mau masuk kelas, ya sebelum kelas dimulai, di sini pakai ini. Kalau mau uji coba silahkan datang ke universitas saya, namanya ESQ Business School. Setiap pagi ilmu ini dipraktekkan, hasilnya luar biasa. Nah, baru di pusatnya, pondasinya kecerdasan spiritual. Apa kecerdasan spiritual? Mereka paham bahwa diri mereka adalah orang yang baik, itu dia. Diri mereka adalah orang yang ingin maju. Di sini Ibu, kursinya boleh dibantu Bram. Ya, mereka paham bahwa mereka adalah orang yang mulia. Nah, itu dia di sini. Ibu Hatta, kita berikan aplaus kepada Ibu. Sekarang contoh ya kecerdasan spiritual. Apapun agama Anda, apapun suku Anda, apakah dari pesisir atau pegunungan, apakah dari Papua, dari Sulawesi, dari Sunda, dari Jawa, dari manapun, pasti hatinya sama. Setuju apa tidak? Kita uji coba ya. Siapa yang suka dengan kejujuran? Katakan saya. Siapa yang suka dengan keadilan? Katakan saya. Siapa yang suka dengan kebersamaan, kedamaian? Katakan saya. Siapa yang suka dengan sifat tanggung jawab? Katakan saya. Siapa yang suka kata jujur? Disiplin, tanggung jawab, visioner, kerjasama, adil, peduli. Ada perbedaan tidak antara agama Kristen, Islam, Protestan, kemudian dari gunung, dari pesisir, dari Sulawesi, Jawa, Kalimantan? Ada? Tidak ada. Karena ketika bicara nilai-nilai spiritualitas, itu adalah hati nurani. Semua sama. Baik dia datang dari Papua, baik datang dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan, baik dia adalah Islam, baik dia Kristen, Hindu atau Buddha, Protestan, maka semuanya suka dengan kata-kata jujur, betul? Tanggung jawab, betul? Visioner, disiplin, kerjasama, adil, setuju? Cinta, kasih sayang, perdamaian, kemajuan.
bersyukur, pemaaf. Betul atau betul? Itu namanya kecerdasan spiritual. Dan itu tidak diajarkan oleh guru, tidak diajarkan oleh siapapun, tetapi itu langsung Tuhan yang meniupkan di dalam hati. Ya, kalau yang makanya kasih cinta, betul? Kasih cinta, semuanya seperti itu. Love, betul kan? Kan ada danau love ya. Nah, danau love. Nah, itu ada di sini. Jadi tidak ada perbedaan lagi di antara kita. Setuju? Setuju. Tidak ada lagi perbedaan karena semua sama. Nah, kalau ini sudah dimiliki, maka kita sebagai guru adalah tugasnya bukan hanya mengajarkan fisika, matematika, kimia atau biologi atau ekonomi, tetapi membuat dia menyadari bahwa dirinya adalah hamba yang diciptakan Tuhan sempurna. Itu disebut dengan God masterpiece, ciptaan Tuhan yang sempurna. Tolong kursi satu lagi. Oke, silakan Pak di sini. Terima kasih, kita berikan aplaus dulu. Luar biasa. Terima kasih. Pak Asisten 3, kita berikan aplaus. Terima kasih. Ditemani oleh beliau langsung. Tadi saya ketemu Pak Gubernur. Ya, saya laporkan ke Pak Gubernur, hari ada training. Dan kalau bisa kita buat lagi di seluruh Papua guru-gurunya. Saya sampaikan seperti itu Pak Gubernur. Oke, mudah-mudahan setelah ini kita jadikan Papua seperti sinar matahari yang dari timur, maka guru-gurunya pun akan menjadi kunci untuk penggerak Indonesia. Kita berikan aplaus. Oke, silakan. Sekarang bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Susunan manusia itu ada 3 gitu, spiritual, emosional, intelektual. Coba kita lihat gambar ini. Ya, menurut Bapak Ibu semuanya, susunan manusia terbaik itu tengahnya intelektual atau spiritual? Coba ke tengahnya intelektual. Yang Tuhan ciptakan. Saya ulangi lagi. Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan murid-murid kita. Pusat orbitnya ini nggak usah pakai orbit. Pusat orbit manusia yang betul itu intelektual, emosional atau spiritual? Spiritual. Spiritual. Kalau kira-kira manusia menciptakan Tuhan, tengahnya intelektual, coba. Tengahnya intelektual bukan? Nah ini betul tidak? Salah. Kenapa? Kalau seperti ini diganti dengan robot, ini dikasih saja artificial intelligence, betul? Ya. Kalau sekiranya murid-murid kita bentuknya seperti ini, lalu spiritualnya juga hilang, ini hilang, maka dia jadi diganti oleh robot. Jadi kebayang tidak? Ke depan nanti ilmu pengetahuan apapun sudah ada di Google. Lalu kalau guru-gurunya tidak paham ilmu ini, sebelum ngajar, murid kita sebentar, ada di Google. Sebelum ceramah, chat GPT, maka dia sudah bisa jadi guru. Bahkan kita pun sudah bisa diganti dengan robot. Betul, kalau seperti ini. Apalagi kalau dia tidak punya spiritual, tidak punya emosional, maka begitu goncang sedikit bunuh diri seperti kejadian hari ini. Karena intelektual ini apabila jadi orbit, maka ini diganti saja dengan robot. Kalau sekiranya tengahnya emosional seperti ini, maka akan ada perpecahan ego. Saya dari A, saya dari B. Ini agama A, ini agama B. Ini suku A, suku B. Pecah nggak ini? Pecah. Pecah.
Jadi wajah tegang begini. Kalau ini begitu putus cinta, bunuh diri apa tidak? Menteri Pendidikan kemarin 2 hari lalu sudah membuat statement hasil research bahwa 1 dari 10 SDM Indonesia gila. 1 dari 10 Indonesia, seluruh satu Indonesia, dan 90% itu mental health gila. Jadi 1 dari 10, coba lihat ini berapa kira-kira? 1 dari 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bentar ya, depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 1. Coba deh 1, 2, 3. Coba lihat kiri kanan. Jadi kalau di sini ada berapa ruangan ini? 400. Berarti 40 yang gila. Lah kalau yang gilanya guru bagaimana? Betul? Loh, ada dosen bunuh diri juga kan kemarin? Dosen bunuh diri ada. Hari ini itu bunuh diri. Kenapa mereka bunuh diri? Coba kita lihat kembali ke bentuk rumah tadi. Kenapa mereka bunuh diri? Karena tidak memiliki. Tidak ada pondasi, tidak ada tiang. Saya sudah buat di buku 25 tahun yang lalu, saya juga dosen dulu. Karena saya protes dengan sistem pendidikan dan mata kuliah yang diajarkan. Saya bilang saya tidak bisa, kalau mengajar seperti itu di komputer semua ada, 23 tahun lalu, betul 23 tahun kemudian semua mata kuliah ada di komputer, semua sudah ada di Google. Bahkan mau bikin skripsi apapun di ChatGPT ada. Mau buat pesawat terbang, nggak usah kuliah, klik ada. Mau pelajaran matematika, klik ada. Sebelum ngajar, maka 3 klik dia bisa begini murid kita. Jadi peran guru sebagai apa? Apa peran guru? Penguat spiritual. Yaitu betul itu Pak yang Pak Menteri bilang, yaitu untuk apa? Merdeka belajar. Belajar merdeka. Saya sudah ketemu dengan Pak Menteri, saya kasih tahu konsep ini untuk tentang merdeka belajar. Ketika pertama dulu awal beliau jadi menteri saya datang. Next. Jadi ini yang saya sampaikan dulu, ya, bahwa merdeka belajar adalah menumbuh kembangkan spiritual. Spiritual itu gini, contoh, siapa yang ingin Papua maju, angkat tangan. Siapa yang ingin anak Papua merdeka? Merdeka belajar maksud saya. Merdeka belajar jadi saya. Ya, merdeka itu adalah merdeka belajar maksud saya. Ya, jadi merdeka belajar itu apa? Yaitu merdeka untuk mengeluarkan nilai-nilai kebaikan dalam diri. Contoh, siapa yang ingin sejahtera, siapa yang ingin maju, siapa yang ingin hidup mulia, siapa yang ingin hidup damai, siapa yang ingin hidup berdampingan dengan damai. Betul? Siapa yang suka memaafkan, siapa yang suka cinta, kasih sayang. Ini disebut dengan spiritualitas. Ya, nilai-nilai spiritual itu nilai-nilai. Dan nilai-nilai itu menjadi pusat orbit yang semua anak begitu anak menjelaskan, itu Tuhan sudah meniupkan cinta dalam dirinya. Tuhan sudah meniupkan. Coba aja lihat anak kecil kan, dia sudah bisa tahu rasa cinta. Kalau bilang apa dia bisa, kalau ada sesuatu dia lari, betul? Kalau kita habis marahi anak kita, lalu kemudian dia kita tegur, maka dia akan maafkan kita dan dia peluk kita, betul? Karena dia pemaaf. Anak kecil dilahirkan pemaaf. Coba orang tuanya dibuat seperti itu, betul? Anak kecil dilahirkan jujur. Coba saja kalau dia berbohong, dia pasti akan bohong, betul?
Kalau orang tua habis bohong dia begini. Saya bukannya tidak masuk kerja, tapi sakit perut kita tadi. Jadi ya ada aja otaknya, betul. Kenapa? Karena dia tidak cerdas spiritual. Betul kan? Nah, kecerdasan spiritual itulah yang harus ditumbuh kembangkan. Itulah yang disebut dengan nilai-nilai kebaikan yang ditumbuh kembangkan. Saya jadi paham Pak Menteri mengatakan adalah merdeka belajar. Ya, merdeka belajar adalah bagaimana nilai-nilai kebaikan ini ditumbuh kembangkan. Jadi seorang guru itu menumbuh kembangkan murid. Dan kita percaya bahwa murid kita memiliki kebaikan di sini. Nah, lalu setelah ini yang kedua baru tadi ditanamkan oleh Coach Bram. Apa tadi Bram? Mental state. Apa saja tadi 3 kata? Saya optimis, Saya energik, saya bahagia. saya bahagia. Ini kecerdasan emosi sehingga mereka stabil mentalnya. Kebayang tidak? Anak yang ingin maju, anak yang jujur, anak yang baik, anak yang ingin maju berkembang, anak yang mulia, anak yang penuh cinta, anak yang penuh damai, dan itu Tuhan sudah meniupkan di dalam dirinya. Sudah ada researchnya pada tahun 1980 disebut dengan God spot di sini. Lalu setelah itu baru diberikan ilmu. Oke, sekarang kamu ingin sukses. Oke, mau jadi bisnis, mau jadi dokter. Oke, untuk sukses, untuk jadi pedagang hebat, untuk jadi pejabat yang hebat, maka kamu harus kuliah. Barulah dia sekolah, baru dia belajar membaca, baru dia belajar berhitung. Paham? Tetapi kita yang terjadi adalah kita mengisi intelektualnya, tapi 2 ini kosong, maka bunuh diri hari ini. Coba lihat. Kenapa? Apa salah kita? Hari ini bunuh dirinya. Karena kita tidak mengajarkan titik tengah ini. Saya mengerti konsep merdeka belajarnya Pak Menteri, yaitu menumbuh kembangkan ini. Jadi saran saya, guru-guru di sini punya kemampuan bagaimana menumbuh kembangkan ini. Nanti kapan-kapan saya datang lagi, ya. Saya akan ajari ilmu yang belum pernah diajarkan, ilmu coaching. Ilmu coaching itu ilmu yang paling luar biasa, dahsyat. Tunggu seri berikutnya, ya. Tapi gurunya ini dulu. Saya ini sudah ada fondasi. Jadi Anda tidak kalah dengan komputer. Silahkan Anda memakai ChatGPT, tapi ketemu Anda akan lebih pintar dari ChatGPT itu. Anda akan lebih pintar dari internet, Anda akan lebih pintar dari Google. Jadi guru Papua kita akan buat guru yang paling siap menghadapi perubahan teknologi. Bagaimana, setuju? Terbukti sekarang bahwa ilmu-ilmu tinggi yang mereka pelajari kalah dengan komputer, betul? Ilmu-ilmu tinggi yang mereka pelajari kalah dengan Google, betul? Sekarang Andalah yang akan mengeluarkan apa yang Tuhan berikan dalam diri dengan kemampuan mengajar seperti yang tadi Coach Bram ajarkan, ditambah dengan ilmu-ilmu fisika, matematika, biologi. Anda akan melahirkan manusia-manusia yang luar biasa tumbuh berkembang nanti ke depan. Nah, inilah konsep 3 kecerdasan, IQ, EQ, dan SQ. Paling tidak hari ini kita sudah gulirkan. Saya tahu ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Saya baru saja diajak keliling-keliling Papua, semua masih bersih. Barusan saya di situ makan ikan mujair sambil menatap Papua, lautannya yang jernih, udaranya yang segar. Ternyata itu bukan hanya udaranya yang segar, alam jernih, hati rakyat Papua masih bersih dan masih murni. Mereka masih bersih di sini, sehingga saya tiap kali ketemu orang Papua saya langsung seperti bersaudara. Setiap kali saya ketemu orang Papua saya tidak pernah ada halangan apapun, betul atau tidak? Siapapun, begitu saya ketemu rakyat Papua, mata saya langsung nyambung ke dia dan dia pun nyambung dengan saya. Tiba-tiba seperti bersaudara setiap kali ketemu orang Papua. Mengapa? Karena hatinya masih bersih, belum oleh tercemar. Di luar sana sudah penuh dengan teknologi, di sini nih, ininya kosong.
Papua ininya sudah ditemukan, tinggal sedikit saja ditumbuh kembangkan, akan jadi SDM hebat di Papua ini. Percaya saya. Percaya, saya sudah punya perguruan tingginya, SQ Business School. Apa yang saya ajarkan ini sudah saya praktekkan 11 tahun di kampus. Kapan-kapan datang ke tempat saya, lihat bagaimana cara saya mendidik mereka. Dan Anda boleh lihat, belajar dengan dosen-dosen kita, metodologinya, caranya gitu. Dan insya Allah ini akan berhasil. Oke, sekarang pertanyaannya, kira-kira sanggup tidak ini semua kita lakukan? 400 orang Siap. harus sanggup. Asalkan kita ambil keputusan. Habis ini kita ada pertemuan lagi, kita sungguh-sungguh kita akan lakukan supaya terjadi perubahan nanti ke depan. Ya, sekarang coba kita lihat, manusia bukanlah ember yang harus diisi. Coach, di sini coach, kosong. Sini coach, kosong. Semua ilmu saya yang tadi saya ajarkan sudah turun kepada beliau, dan beliau sudah dapat ilmunya dari saya. Cuma satu orang di sini, guru Papua yang beliau sudah certified. Jadi konsep ini beliau bisa mengajar tanpa harus bicara, tanpa harus banyak teori, tapi orang bisa ditumbuh kembangkan dengan hebat. Tanya ke beliau. Dan ilmunya sudah certified. Saya maunya guru Papua semua dapat. Ya. Oke. Sekarang saya tahu ini tidak mudah. Justru jangan merasa ketinggalan dengan barat, di sebelah barat. Setuju atau tidak? Setuju. Jangan merasa ketinggalan dengan di sana. Mengapa? Karena kita masih murni cahayanya itu. Yang kita perlukan adalah bagaimana kita sama-sama untuk membuat keputusan dan kita mulai bergerak sekecil apapun itu. Seperti coba kita lihat, ada penghalang di depan kita. Coba lihat. Nah, anak ini terbalik, ini miring. Nah, ini, ya. Coba tunggu sebentar, mundurkan. Ini ada penghalang. Ketika Anda melihat penghalang seperti ini, apa yang ada di pikiran kita? Semua menghindar. Terlalu berat penghalang di Papua, betul? 1000 alasan akan lahir ketika kita mengatakan kita bangun SDM Papua, betul? Anggarannya kecil, Pak. Jaraknya jauh, Pak. Jangan bicara pendidikan lah. Sampai sekarang saya belum diangkat, Pak, jadi guru. Honorer juga seperti itu, betul? 1000 alasan ada buat. Tapi mari kita lihat, dia memilih untuk terus maju. Mari kita lihat. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर एक मिनट Siapa yang mau seperti ini, katakan saya.
tolong jujur lah, jujur. Saya juga guru. Saya 7 tahun jadi ASN. Saya menghadapi masalah yang sama. Sulit, sukar, berat. Bagaimana bisa merubah Indonesia ini? Jangankan cerita tentang pendidikan, Pak. Situasi ekonomi, gaji guru dan seterusnya. Betul? Banyak masalah. Anda akan punya 1000 jawaban yang bisa Anda keluarkan untuk mundur dari perjuangan ini, untuk membangun Papua. Tetapi Anda juga bisa ambil keputusan bahwa Anda akan melakukan sesuatu. Saya 23 tahun lalu, saya sendiri mulai ini. Gerakan ini sendiri. Ini ada ibu saya. Saya hanya ambil pulpen, kertas, saya tulis, tidak cukup tentang kecerdasan intelektual. Kita perlu kecerdasan emosional, saya butuh kecerdasan spiritual, 3 kombinasi itu. 23 tahun lalu saya sendiri, saya buat buku. Tidak sadar 5.000 kertas bekas saya tulis. Jadi buku, lalu dari situ saya keliling. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Rote. Hari ini saya datang ke tempat ini. Saya tetap bercerita tentang hal yang sama, tentang bagaimana membangun SDM Indonesia yang memiliki 3 kecerdasan. Saya terus berlari hari ini tidak sangka sudah 23 tahun untuk menjelaskan ini sendiri. Sekarang kita tidak sendiri lagi. Kita tidak sendiri lagi, kita sama-sama, kita mulai. Setuju atau tidak? Setuju. Saya tahu bahwa melakukan hal tersebut butuh pengorbanan, ya. Tentu, banyak kekurangan, ya. Tidak ada anggaran, ya. Tetapi kita masih ada hati nurani yang memiliki kemampuan, keinginan untuk bergerak, untuk menciptakan perubahan. Anda hidup di tempat yang indah. Setiap hari anak-anak kita masih melihat Danau Sentani. Anak-anak kita masih mencium udara segar. Di Jakarta mereka sudah tidak bisa lagi melihat langit, yang melihat adalah awan-awan hitam. Mereka tidak bisa lagi menghirup udara segar. Mereka hanya menghirup udara polusi. Sementara satu kelompok kecil masyarakat yang berada di timur sana, di Papua, mata mereka masih menatap bintang-bintang di tengah malam, sementara kami tidak mampu lagi menatap bintang-bintang itu. Paru-paru mereka diisi dengan udara yang bersih. Setiap kali mereka menarik napas, sementara di sana harus menghirup udara knalpot. Sekarang semuanya belajar bahwa manusia bukanlah ember yang harus diisi, tapi api yang harus dinyalakan. Perhatikan anak-anak Papua yang polos itu matanya, yang senyumnya begitu indah, begitu cantik senyum mereka, betul? Anda tidak perlu minder. Dengarkan saya, Anda tidak perlu minder dengan mereka. Ketika mereka hanya diisi intelektualnya semata, IQ-nya, tetapi tanpa hati nurani, mereka akan menjadi ahli hukum yang tidak jujur. Bahaya apa tidak? Kalau mereka hanya diisi otaknya ketika jadi dokter, maka menjadi dokter yang tidak dengan hati nurani. Banyak apa tidak? Banyak tidak? Di Indonesia sudah banyak orang-orang yang sangat pintar. Yang kita perlukan adalah membangun orang-orang yang baik, orang-orang yang berhati nurani. Di mana pabriknya? Di Papua, di Jayapura. Kalau saya boleh pindah, saya mau rasa jadi guru untuk mendidik mereka. Marsha Sinetar melakukan sebuah riset tentang siapakah yang paling cerdas. Ternyata jawabannya adalah anak kecil, anak bayi. Di Papua ini adalah pabriknya anak-anak yang cerdas spiritual. Mereka belum terpolusi dengan hedonisme, betul?
Mereka belum terpolusi dengan kapitalisme, bersih seperti air danau Sentani. Yang dibutuhkan Anda para guru-guru yang memiliki kepercayaan diri bahwa di tangan Anda ada potensi yang terbaik, yaitu anak-anak itu. Mungkin beberapa hari kenyataannya mereka seperti itu di jalan. Itu adalah karena apa yang kita lakukan di masa lalu. Tetapi apa yang kita lakukan saat ini akan menentukan apa yang akan terjadi di masa depan. Siapa merasa optimis hari ini? Saya merasa percaya diri hari ini. Siapa yang merasa beruntung menjadi guru kepala sekolah dinas pendidikan di Papua? Saya. Katakan saya. Berikan waktu 20 tahun sampai tahun 2045 Indonesia emas. Setuju? Saya sendiri, kalau ini sudah jelas, saya hanya sendiri dan saya tidak berhenti sampai hari ini. Yang diperlukan adalah Anda komitmen konsisten untuk membuat sebuah keputusan. Yang kita perlukan percaya diri, lakukan apa yang kita tahu, dan Tuhan akan lakukan apa yang kita tidak tahu. Kalau Anda sudah punya keyakinan, kepercayaan diri itu, all roads leads to Rome. Semua jalan menuju Roma. Semua jalan akan membimbing dan menuntun kita. Dan Andalah yang nanti akan menciptakan persatuan di Papua. Betul? Generasi-generasi yang penuh dengan kedamaian, Anda yang melahirkan. Generasi yang penuh cinta kasih sayang, Anda yang memberikan. Sekarang terlalu rumit untuk diselesaikan, tetapi generasi masa depan itu berada di tangan Anda. Anda akan melahirkan generasi apa di tahun 2045 di tangan para guru, di tangan kita, guru. Sediakah Anda berkorban untuk itu? Katakan yang bersedia dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Kita akan ciptakan Papua yang damai. Setuju? Papua yang bersatu. Setuju? Papua yang maju dan sejahtera. Setuju? Tidak tergantung kepada siapapun. Setuju? Tidak bergantung kepada siapapun. Setuju? Tapi bergantung kepada sumber daya manusianya. Itulah penentu masa depan. Manusia-manusia yang kita bentuk, yang kita ciptakan, mereka lah yang akan menentukan masa depan di tanah ini. Di Jepang sumber daya alamnya buruk, di Singapura sumber daya alamnya buruk. Yang dibangun sumber daya manusia bukan resources, tetapi resourcefulness. Resourcefulness adalah sumber daya manusianya. Dan kekuatan terbaik sumber daya manusia terletak pada hati nuraninya, bukan pada otaknya. Otak sudah diganti dengan sistem, dengan komputer, dengan IT. Tapi keinginan di dalam diri itu yang menciptakan kekuatan hebat. Pak Lutfi, minta maaf, bukan insinyur, tapi dipanggilnya insinyur. Mengapa? Dengan inovasi kreatifnya dia buat itu landasan airport. Betul? Yang lain tidak berani bagaimana menanamkan tiang pakai ponton karena keyakinan dan kepercayaan dirinya. Itu yang dibutuhkan, itu yang diperlukan. Manusia-manusia yang tangguh, manusia-manusia yang hebat. Dan ketika Anda menatap satu orang murid, hormati dia. Setiap kali melihat anak SD, SMP, SMA, hormati dia, tembus ke mata batinnya. Dia adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Sempurna ciptaan itu. God creation, God masterpiece. Apakah dia dari gunung sana, dia dari pesisir, dari suku manapun,
He's the God masterpiece, the most beautiful creature in the world. Kreasi manusia tercipta yang paling sempurna. Hormati dia, hargai. Ketika dia belajar matematika, fisika, kimia, biologi, dan ekonomi, semua hanyalah tools, cara untuk mencapai impian-impiannya. Berikan mereka cara. Sekolah adalah cara mereka menjangkau impian mereka setinggi langit. Sekarang di tahun 2023 sudah terbukti ilmu pengetahuan apa yang tidak ada di internet. Ada membuat pesawat, ada membuat rumah, ada membuat jembatan, ada. Tapi apa yang tidak ada? Hati nurani. Dan itu yang masih bersih di tanah Papua ini. Sekarang yang terakhir sebelum kita mulai, yang penting adalah Anda bersemangat. Setuju? Hari ini tahun 2023 ini, ya, buktikan 20 tahun, bisa. Buktikan dan kita akan ciptakan perubahan itu. Kalau boleh ini nanti kita bikin program lagi, kita ajari ilmu coaching. Siap Bu ya? Tom berdiri, coach. Ya, tepuk tangan. Nah ini sudah saya latih ilmu coachingnya berapa hari itu? 6 hari, certified negara BNSP. Dia siap menghadapi teknologi IT yang sedang menghadapi ChatGPT, siap. Yang lain juga kita akan siapkan lagi. Tapi paling tidak hari ini kita buat keputusan untuk maju, tumbuh, berkembang jadi pahlawan-pahlawan tanah Papua. Betul? Memberikan kontribusi yang nyata. Baik, Bapak ready semua. Hari ini saya berdiri, saya memutuskan, saya optimis, saya energi, saya bahagia, saya bahagia. Yes, yes, yes. Setiap hari, setiap waktu, saya lebih hebat, saya lebih kuat, setiap hari